Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Stephen Emmanuel Sembiring, NIM 120130004, Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan ulang dari PPT perwalian. Nah, dapat dilihat menemukan tampilan awal dari perwalian Teknik Elektro. Agenda perwalian. Yang pertama, profil, evaluasi perkuliahan, evaluasi mahasiswa perwalian, persiapan perkuliahan semester dasar, layanan informasi. Berikut adalah profil dari dosen wali, yaitu Pak Purwono Prasetyawan, NRK, nomor ponsel, alamat email, minat penelitian dapat dilihat di layar. Profil peserta litera. Nah, dapat dilihat ini merupakan sertifikat akreditasi. Sudah mendapatkan akreditasi B atau baik sekali. Ban PT sampai dengan Juni 2024. Dosen aktif sebanyak 12 orang, dosen tugas belajar 9 orang, tenaga kependidikan 2 orang, pendik tugas belajar 2 orang, total mahasiswa aktif sebanyak 835, sudah kampus merdeka. Total lulusan 181 hitung per Juli 2022. Total mahasiswa aktif MBKM sebanyak 10. Visi menjadi program studi teknik elektro yang unggul, inovatif, bermartabat, mandiri, bermanfaat, dan diakui dunia dan sebagainya. Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan penyebaran perkembangan ilmu pengetahuan rekayasa teknik elektro dengan ciri khas kendali, teknik elektrik, dan sebagainya. Yang ketiga, membangun dan menjalin kerjasama dengan sebuah institusi, asosiasi, kelembagaan, dan sebagainya. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola administrasi pelayanan program studi yang berorientasi sikap profesional, akuntabilitas, dan sebagainya. Profil lulusan elektro. Pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dalam rekayasa teknik elektro atau bidang terkait dengan ciri khas kendali tenaga elektrik, elektronika, dan sebagainya. Kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam mempraktikkan keilmuan rekayasa teknik elektro dan yang berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat. Menghasilkan lulusan yang memiliki sifat kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, kemampuan berpikir, dan sebagainya. Tujuan terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lulusan di bidang rekayasa teknik elektro atau bidang terkait yang mampu bersaing di tingkat Sumatera, Indonesia, dan dunia, yang unggul, inovatif, bermartabat, mandiri, dan bermasalah. Tujuan yang kedua, terwujudnya kerjasama kolaboratif, strategis, dan sinergis untuk menghasilkan paten karya-karya teknologi ilmiah yang inovatif, berkelanjutan, dan dengan bidang rekayasa teknik elektro yang terpublikasi pada tingkat nasional dan internasional. Yang ketiga, terwujudnya sistem tata kelola administratif, akademik, dan sumber daya kolaboratif secara profesional, berintegritas. Nah, ini merupakan website atau sosial media dari teknik elektro, yaitu web, email, Instagram, Facebook, hingga grup Telegram dapat dilihat di layar.
Struktur organisasi dapat dilihat di layar. Ini merupakan struktur organisasi Sultera. Dosen prodi aktif terdapat 12 dosen. Dosen luar biasa terdapat dosen tenaga pendidikan dan laboran terdapat 4 dosen. Dosen prodi tugas belajar S3 terdapat sebanyak 9 dosen. Peran PSL kepada masyarakat dapat dilakukan melalui penelitian, dari penelitian menghasilkan produk atau ilmu pengetahuan, kemudian diabdikan kepada masyarakat. Berikut merupakan dokumentasi dari pengabdian terhadap masyarakat tersebut. Tingkat partisipasi kehadiran di kelas dapat dilihat di layar dari rentang 2018 hingga 2020. Tingkat kehadiran di kelasnya itu 85,33%. Tingkat keaktifan di kelas sebanyak 45,53%. Semester ganjil 2021-22, mata kuliah bottleneck akan elektrik 1, matematika teknik 1, matematika diskrit 2, elektronika 3. Penyebab umum tidak lulus mata kuliah. Penyebab umum tidak lulus mata kuliah yaitu kehadiran tidak memenuhi standar, tidak mengerjakan tugas individu atau kelompok, tidak hadir ketika ujian evaluasi, faktor ekonomi keluarga dan sosial, etika dan sopan santun, masalah dengan tim akademik, contek dan berbuat curang, bertindak melanggar hukum, kurang memahami istilah asing dan penjelasan materi, sulit berkelompok, berkonsentrasi, dan sibuk berorganisasi. Total mahasiswa aktif 832. Rata-rata IPK perangkatan dari rentang 2016 hingga 2021. Dapat dilihat di layar, akan naikkan IPK. Dropout sebanyak 82, undur diri 84. Mahasiswa pelatihan khusus. Evaluasi mahasiswa perwalian. TPB sampai tahap sarjana. Total mahasiswa TPB dari tahun ke tahun meningkat. Mahasiswa TPB tahap tahap sarjana. Prestasi non akademik mahasiswa PSL Tera tahun ajaran 2021-2022. 6 nasional, 3 lokal atau wilayah. Prestasi akademik mahasiswa PSL Tera tahun ajaran 2021-2022 yang akademiknya sebanyak 11 mahasiswa, yaitu 4 dari internasional, 3 dari lokal wilayah, 4 nasional. Berikut merupakan dokumentasi dari mahasiswa yang mendapatkan prestasi akademik dan akademik. Informasi perwalian. Perwalian adalah proses konsultasi mahasiswa kepada dosen wali, baik dalam bidang akademik maupun akademik. Perwalian bersifat wajib dengan dosen wali yang mengikuti proses pendidikan saat mahasiswa kuliah di Tera. Perwalian dilaksanakan minimal 6 kali. Mahasiswa wajib mengisi dan memperbarui data mahasiswa
yang tidak mengikuti perwalian setiap awal semester tahun akademik wajib untuk diadakan sesi khusus di mana jadwal disesuaikan dengan kesediaan waktu dosen wali. Selain itu, fungsi dosen wali juga sebagai pengganti orang tua di kampus. Pada saat perwalian dosen wali wajib memiliki data mahasiswa perwaliannya. Apabila terjadi hal-hal yang di luar yang diinginkan, drop out, pindah universitas, mengundurkan diri, harap informasi ke dosen wali dan prodi. Persiapan perkuliahan semester dasar. Kalender akademik dapat dilihat di layar. Tips melakukan perwalian, mengisi KRS, mengikuti perkuliahan dan absensi, mengisi kembali KRS apabila ada jadwal bentrok, mengerjakan tugas dan kuis yang diberikan, mengikuti UTS dan EAS, sejenisnya mendapatkan nilai. Dapat dilihat di layar. Alur perkuliahan 82 kelas yang dibuka semester gasal tahun ajaran 2022-2023 dapat dilihat di layar. Informasi program tahap pembelajaran tahap persiapan bersama daerah menyelesaikan 36 SKS di DPB dengan IPK di atas 2. Mahasiswa TPB yang lulus TPB setelah 2 semester dengan IPK di atas 1 diberi kesempatan waktu. Mahasiswa TPB yang setelah 2 semester di TPB mempunyai IPK di bawah 1 diharapkan mengajukan surat pengunduran diri. Mahasiswa ITERA yang sudah lulus TPB tidak diperbolehkan mengambil TPB. Informasi TPB, informasi SKS. 1 SKS sama 3 jam per minggu. Beban normal. Semester reguler 20 SKS, semester pendek 9 SKS, masih semester akademik. Genap dan gasal. Kecepatan waktu studi. IPS besar 2,75 maksimal 2 SKS, IPS besar 33, IPS besar 3,0 maksimal 24 SKS, IPS belum lengkap maksimal 20 SKS. Harus disetujui semua dan sistem penilaian keseliteran dapat dilihat di layar. Struktur kurikulum MBKM keseliteran TPB 2 semester 36 SKS. Sarjana keseliteran 0 semester 108 SKS. Kurikulum MBKM PSLTera diberlakukan pada semester 6, 7, dan 8 dengan alokasi pertama itu alokasi 20 SKS di luar prodi Elektro-Tera. Yang kedua alokasi 40 SKS di luar ITERA, kombinasi dari di bidang elektro di luar ITERA semester 6, di luar bidang elektro di luar ITERA, dan atau di luar ITERA dan di luar perguruan tinggi industri dan masyarakat atau semester 7. Yang ketiga, mata kuliah kerja nyata dan kerja praktik merupakan bagian dari kurikulum MBKM. Fokus kurikulum MBKM bisa diterapkan case method, team based project, penilaian dan evaluasi. Sebaran mata kuliah semester gasal semester 1 dapat dilihat di layar, semester 3 dapat dilihat di layar, semester 5 dapat dilihat di layar, semester 7 dapat dilihat di layar. Jadwal perkuliahan semester dasar. Senin dapat dilihat di layar,
waktu waktu perkuliahan, waktu selesai perkuliahan, pada perkuliahan, mata kuliah, SKS, semester, kelas. Selasa dapat dilihat di layar, Rabu dapat dilihat di layar, Kamis dapat dilihat di layar, hingga Jumat dapat dilihat di layar. Etika perkuliahan dan pengajuan peninjauan penilaian. Etika perkuliahan. Mahasiswa diharuskan memperhatikan jadwal perkuliahan yang diumumkan oleh prodi. Ini merupakan etika perkuliahan dan tata cara permohonan peninjauan penilaian atau perubahan nilai. Dapat dilihat di layar. Layanan informasi. https://temubakat.com. Identitas diri, isi nama lengkap, isi JK, TL pekerjaan, dan lain-lain. Pilih yang paling cocok. Klik finish, lanjut ke tahap 4. Download versi PDF dan unggah ke absen perwalian. Kemudian agar disubmit ke tautan berikut, https perwalian L2 informasi KKN minimal 76 SKS, tidak ada nilai E dari semester 1 hingga 4, wajib mengambil mata kuliah KKN pada semester mahasiswa melakukan pendaftaran KKN, dilarang mengambil mata kuliah praktikum lapangan atau KP pada waktu pelaksanaan KKN PPM ITERA. Jika terbukti melanggar ketentuannya, maka pendaftaran akan digagalkan. Jadwal KKN semester genap periode Juni hingga Juli 2022. Alur pelaksanaan. Pertama itu pendaftaran PNS, mendaftarkan peserta KKN, kemudian verifikasi pendaftaran, pembekalan peserta, pengarahan rektor dan pelepasan, pelaksanaan KKN dan monitoring. Selanjutnya kepulangan peserta, kemudian pelaporan kegiatan KKN, akhir evaluasi dan penilaian. Informasi kerja praktik atau KP. Syarat dan ketentuan pendaftaran kerja praktik adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi program studi teknik elektro Sumatera, telah lulus mata kuliah dengan beban minimum 90 SKS. Jadi beban minimumnya 90 SKS. Memiliki nilai indeks prestasi atau IP lebih besar di atas 2 dengan skala 4,0. Setelah mendapatkan persetujuan dosen wali, beban SKS mata kuliah kerja praktik diambil setelah mahasiswa menyelesaikan kerja praktik di perusahaan atau instansi yang dituju. Pendaftaran kerja praktik dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan kerja praktik. Mahasiswa menyiapkan proposal pengajuan kerja praktik hanya jika instansi meminta. Apabila salah satu syarat dan ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengajukan pendaftaran kerja praktik. Syarat pengambilan tugas akhir. Syarat pertama, telah lulus 108 SKS, memiliki IP di atas 2, seminar TA dilakukan minimal 2 kali, yaitu seminar perancangan capstone dan seminar tugas akhir proyek capstone, dan dapat diulang jika dianggap perlu. Pembimbing wajib mengisi kartu bimbingan mahasiswa TA kurang dari 8 kali pertemuan dalam satu periode. Seminar perancangan capstone dapat dilaksanakan jika tim TA telah menyelesaikan dokumen progres proyek 20%.
pengajuan seminar TA1 dan TA2. Boleh lihat di layar. Informasi MBKM Desa Tera dapat dilihat di layar. Pelayanan informasi MBKM Desa Tera. Catatan mata kuliah TA dan KP dapat diekuivalensi dengan syarat mahasiswa berhasil mencapai CPL TA Tera berbasis susun desain dan dikerjakan oleh tim dengan lintas rumpun temuan. Sedangkan untuk CPL, KP mahasiswa berhasil membuat laporan dan mendapatkan pembimbingan KP. Syarat administrasi program MBKM mahasiswa Tera. IPK minimal 2,75 pada semester 4. Tidak ada tunggakan mata kuliah pada semester 1 sampai 4. Mendapatkan persetujuan dari dosen perwalian dan sudah dinyatakan layak oleh verifikator MBKM Prodi. Mahasiswa yang mengambil kegiatan MBKM di luar ITERA tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan yang ada di dalam ITERA. Penangguhan pembayaran biaya pendidikan. Bayar prestasi akademik mahasiswa dan penyelesaian tahap pendidikan. Pasal 30. Bagian keempat indeks prestasi dalam pasal 33 dan pasal 34. Pasal 36 menjelaskan penyelesaian studi mahasiswa. Pasal 38 predikat kelulusan. Pasal 38 dan pasal 39 waktu studi. Pasal 44 pasal 45 menjelaskan bagian ketiga penghentian studi mahasiswa. Pasal 47 berisi pengunduran diri mahasiswa. Baik, itu saja mendapatkan dari isi PPT dari perwalian tahun 2022. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.